Halo teman-teman, dengan saya Innova Melisa. Hari ini saya mau sharing resep masakan yang praktis banget. Di sini saya gunakan daging kambing ya teman-teman. Daging kambing itu kan cukup keras. Nah, supaya praktis, kita olah dahulu kayak gini teman-teman. Kita panaskan dulu air sampai mendidih. Terus, daging kambingnya kita blansir. Tapi karena ini potongannya kecil-kecil, blansirnya sebentar aja ya supaya sari-sarinya nggak hilang. Tujuan langkah ini untuk menghilangkan kotoran yang menempel di permukaan daging dan juga menghilangkan sisa darah. Setelah dimasukkan, kita segera matikan apinya. Kita biarkan seperti ini sebentar sampai nanti permukaannya berubah warnanya ya teman-teman, permukaan dari dagingnya. Jadi lebih mudah biasanya. Nah, daging kambing atau sapi itu memang lebih keras ya dibandingkan ayam. So, dia punya proses masak yang lama. Supaya praktis, kita rebus dulu mereka sampai lunak di slow cooker. Tapi kalau teman-teman nggak punya slow cooker, pakai panci biasa juga nggak apa-apa. Apinya kecil aja ya teman-teman. Terus direbus agak lamaan supaya dia empuk. Nggak perlu kita kasih bumbu dulu. Karena nanti kalau dikasih bumbu sekarang, direbus kelamaan, nanti rasa bumbunya akan hilang. Kalau teman-teman punya budget lebih, saya rekomendasikan untuk punya slow cooker deh. Ini slow cooker saya nggak mahal juga kok. Harganya itu nggak sampai 300.000 seingat saya. Saya udah pernah review, linknya ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Kapasitasnya gede, jadi bisa digunakan untuk rebus sekalian banyak. Terus nanti pas mau kita olah jadi apa, tinggal dibumbuin aja. Jadi praktis banget dan akhirnya lebih hemat dalam gas, juga waktu dan usaha kita pas masak aneka olahan daging merah. Slow cooker ini juga dipercayai mempertahankan gizi makanan lebih baik dibandingkan kalau kita rebus di atas kompor langsung, karena panasnya pelan-pelan. Oh iya, awalnya kita rebus pakai suhu lumayan tinggi ya, tinggi untuk slow cooker sih, nggak tinggi untuk kompor, beda banget, dia agak lebih slow panasnya. Nah, setelah 3 jam baru disetting ke low. Kita biarin kurang lebih sampai 6 jam. Jangan khawatir, slow cooker ini juga hemat listrik, jadi dipastikan akan lebih hemat kalau masak pakai slow cooker dibandingkan kalau kita masak pakai kompor gas ya kalau selama itu. Nah, kita bisa tinggalin dia kerja sendiri terus kita bobok gitu juga bisa, jadi praktis banget. Nah, setelah 6 jam tambah 3 jam tadi, dia jadinya sangat empuk, benar-benar empuk, sehingga bisa dikonsumsi anak bayi sekalipun. Balita gitu juga bisa. Tuh, dagingnya itu lepas-lepas dari tulang dengan gampangnya. Karena di rumah ini ada balita nih, ada batita. Jadinya saya lepasin semua dari tulang-tulangnya teman-teman. Ngeri aja pas saya suapin dia ternyata tulangnya ke bawah, kan nggak banget ya. Jadi saya lepasin semua kayak gini. Teman-teman boleh nggak lepasin juga kok. Terus sama airnya itu jangan dibuang karena bisa digunakan untuk masakan yang lain. Sebagian ini akan saya masak menjadi rica-rica. Kita lihat deh cara masaknya jadi cepet banget dan praktis banget. Kita nyalakan kompor, terus kita masukin bumbu dasar kuning. Cara buat bumbu dasar kuning itu udah pernah saya share. Linknya juga ada di deskripsi video ini. Mau beli juga bisa, saya kasih linknya di deskripsi video ini jadi praktis. Tinggal dipanasin nih bumbunya ya teman-teman. Ini saya pakai chopper jadi kasar ya, dia nggak halus banget kayak pakai blender. Udah saya simpan. Kalau simpan kayak gini tahan sampai berbulan-bulan di freezer. Kalau di chiller sekitar 2 mingguan deh, lumayan kan sekali buat banyak. Terus abis itu tinggal masaknya simple banget kayak gini. Nah, kita panasin dia sampai dia nanti bergejolak kayak gini, sampai dia panas. Terus langsung deh kita masukin
rebusan daging tadi teman-teman. Tadi saya pakai iga dan daging lain, jadi tinggal dimasukin aja, terus tinggal diaduk-aduk aja sampai nanti bumbunya merata. Jangan lupa dikoreksi rasa juga. Kalau kurang garam dikasih garam, kalau kurang penyedap dikasih penyedap. Karena selera ya. Bumbu dasar ini juga nggak harus dikasih garam dan penyedap. So, kita bisa tambahin pas proses ini, bisa banget. Jangan lupa diaduk-aduk supaya nanti bumbunya bisa meresap ke seluruh bagian daging. Jadi rasanya enak ya. Nah, nanti ukuran si daging ini akan menyusut sedikit karena tergoreng dan airnya akan menguap. Itu nggak apa-apa. Bagus karena bumbunya bisa meresap ke dalam. Kalau teman-teman mau ditambahin air lagi juga nggak apa-apa. Tapi tetap harus dipanasin dulu kayak gini ya teman-teman. Karena si iga ini kan kita nggak langsung habisin. Si daging ini kan nggak langsung habisin. Kita simpan di kulkas, bisa di chiller. Bisa juga di freezer, ada yang freezer sih. Tapi kalau saya biasanya di chiller. Itu takutnya ada kuman masuk. Tapi kalau dipanasin dulu kayak gini, pastinya kuman-kuman yang sempat masuk pas di chiller atau di pendingin itu mati. Jadi harus dipanasin sampai benar-benar panas ya. Terus kalau suka yang berkuah bisa ditambahin kuah sedikit, tambahin air sedikit juga nggak apa-apa. Nah, ini udah mulai menyusut, udah dikoreksi rasa. Saatnya dimatiin, terus disajiin pakai air hangat. Air hangat. Pakai nasi hangat. Aduh, saya ini kurang aqua deh kayaknya ya teman-teman. Tapi jangan lupa makan sayuran juga ya teman-teman. Ini cocok banget sama timun dan juga kacang panjang atau kobis yang sudah diblansir. Oke, selamat makan. Terima kasih sudah nonton. Dadah.